Zaman dulu kalau orang nikahin ada standar. Apa standarnya? Imannya sama, jenis kelaminnya beda. Iya kan ya? Tapi zaman sekarang orang nikahin orang lain nggak ada standar lagi. Bahkan standarnya zaman sekarang boleh-boleh saja, imannya beda, jenis kelaminnya sama. Ini kondisi pada zaman sekarang lagi apa? Nih saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, ngerinya pada zaman ini. Zaman dulu di mana-mana kalau ada orang tua, separah-parah orang tua ini, walaupun dia nggak bisa baca Quran, walaupun dia nggak kerudungan, tapi kalau punya anak, anaknya mau dinikahkan sama yang seiman atau yang nggak seiman? Seiman kan ya? Pasti orang-orang bilang gini, kalau kamu nggak nikah sama yang muslim juga, kamu jangan panggil ibu lagi. Jangan panggil bapak lagi. Kenapa? Ini paling penting. Walaupun ibunya nggak kerudungan, walaupun bapaknya nggak bisa baca Quran, tapi kalau nikahin anaknya pasti pengen anaknya nikah sama yang muslim. Zaman dulu kalau orang nikahin ada standar. Apa standarnya? Imannya sama, jenis kelaminnya beda. Iya kan ya? Tapi zaman sekarang orang nikahin orang lain nggak ada standar lagi. Bahkan standarnya zaman sekarang boleh-boleh saja, imannya beda, jenis kelaminnya sama. Ini zaman sekarang. Jadi kisah-kisah zaman dulu yang kita baca di Al-Quran itu bukan teori lagi. Zaman sekarang kejadian keulang lagi. Zaman dulu Nabi Lut menemui kaumnya kemudian homoseksual. Nabi Lut sudah bilang, kalau kalian mau ini nikah sama cewek-cewek, anak-anak saya. Anak-anaknya bukan maksudnya anak-anak dia, bukan, maksudnya cewek-cewek itu anak-anak dia semua. Perempuan-perempuan itu nikahin kalau mau. Dia bilang tidak mau, maunya sama laki-laki. Zaman sekarang terulang atau enggak? Terulang. Nikah boleh sama jenis, beda agama. Yang mau dicari apa sebenarnya gitu kan ya? Apalagi zaman dulu kalau kita lihat Fir'aun melawan Allah. Wahai Haman, bangun bangunan-bangunan yang tinggi. Aku mau melihat siapa Tuhannya Musa. Zaman sekarang ada atau enggak? Ada. Orang merasa menyayangi Allah, orang merasa lebih pintar daripada Allah. Di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Gitu kan ya? Maka ini salah satu contoh orang yang merasa sudah kayak Fir'aun, sudah merasa lebih tahu daripada Allah. Pertanyaannya, agama-agama orang-orang yang saya dari tadi cerita, yang bunuh pacarnya, yang bunuh mantan pacarnya, yang bunuh ibunya ketika nggak boleh beli motor, itu agamanya apa? Islam. Loh kok bisa begitu? Agamanya Islam, gitu kan ya? Dia seorang muslim, Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad, tapi kelakuannya begitu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau nanti kita meninggal besok, siapa yang disembah anak-anak setelah kita? Sedangkan sekarang saja kita kemudian ngomongin anak-anak agak sulit, gitu kan ya? Maka teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, saya pengen kasih tahu satu hal yang sangat penting supaya pertanyaan itu bisa dijawab. Siapa yang kita sembah? Siapa yang anak-anak kita sembah setelah kita wafat? Siapa yang mereka tempat mereka sholat setelah kita wafat? Mereka sholat atau enggak? Mereka masih nutup aurat atau tidak? Nah, ini yang paling penting. Pertanyaan tadi saya lanjutkan. Agama tadi yang saya ceritain, agamanya apa tadi? Islam, Muslim. Berarti sama nggak kayak kita? Sama. Tapi kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa bisa terjadi begitu? Karena nonton TV, bentang-bentang baru cerita TV gitu kan ya. Selain nonton TV, apa lagi kira-kira selain nonton TV? Pergaulan. Semua orang yang nonton TV apakah semuanya begitu? Enggak. Semua orang yang pergaulan apakah semuanya begitu? Enggak. Contoh, saya lahir di keluarga non-muslim, tapi saya jadi muslim, betul kan ya? Berarti nggak semua yang lahir di keluarga non muslim jadi jahat, dan nggak semua yang nggak nonton TV itu baik. Ada juga yang nggak nonton TV sama kejemnya, gitu kan ya? Berarti kenapa ini semua bisa terjadi? Iya, salah satunya tadi gara-gara nonton TV yang tidak manfaat, pergaulan yang salah. Tapi yang pengen saya sampaikan sedikit adalah bahwa ada sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita, yang kalau seandainya ada, insya Allah semua aman. Apa itu? Namanya iman. Yang bikin aman itu adalah iman. Tapi kalau nggak ada iman, semuanya pasti jadi bahaya. Semua yang saya cerita tadi itu adalah kasus ketika imannya nggak ada atau imannya cacat. Lah, gimana ceritanya? Begini ceritanya. Hidup ini kan punya prinsip, betul kan ya? Segala sesuatu itu ditentukan berdasarkan prinsip hidup. Apa yang dibeli, apa yang nggak kita beli,
kita punya duit kita kasih kemana, beli apa, itu semua kan karena prinsip hidup. Kita berbuat sesuatu, nggak berbuat sesuatu, itu pun juga prinsip hidup. Dalam Islam, prinsip hidup itu namanya akidah. Contoh, nih, pernah tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Shinkansen. Oke, Shinkansen. Berapa kecepatan larinya Shinkansen? 400 kurang 375 sampai 385 km per jam. Siapa yang sudah pernah naik Shinkansen? Ada yang sudah pernah naik Shinkansen? Pernah ya? Pernah ya? Cepat nggak? Cepat. Harganya murah atau mahal, Bu? Mahal. Tokyo, Kyoto, Tokyo itu dibanderol 3,3 juta. Kok tahu? Karena saya pernah ke sana. Lalu ketika saya mau naik kereta yang sama, saya tanya harganya 3,3 juta. Nggak jadi. Nah, kenapa? Duit saya cuma 5 juta. Jadi kalau saya naik itu, saya nggak balik lagi ke Indonesia. Jadi saya cuma bisa mengagumi dari luar saja. Tapi serius, keretanya bagusnya luar biasa. Itu dari luar kayak peluru, mulus banget. Maklum, kecepatannya 385 km per jam. Dibawa ke Indonesia, Jakarta, Surabaya tembus 3,5 jam. Asik ya? Nah, dan kereta itu dalamnya, jangan tanya, desainnya futuristik, bersihnya luar biasa, joknya empuk, bisa dimain-mainin, banyak tombolnya ibu-ibu sekalian. Selain itu juga ada makanan enak, AC yang dingin, dan WC-nya jangan bandingin dengan kereta Indonesia. Saya jamin kalau Anda pergi naik Shinkansen, Anda nggak tahu di mana letak WC-nya. Lah kenapa? Nggak ada pintunya ibu-ibu sekalian, dibuka sama dinding-dindingnya sekalian. Dan lebih bagus daripada rumah Anda, serius. Lah kenapa? Memang keretanya luar biasa mahal, kan tuh perawatannya juga bagus. Pertanyaan saya sederhana, kalau ibu-ibu diajak ikut naik kereta Shinkansen, ikut atau enggak? Ikut atau enggak? Siapa yang ikut? Siapa yang enggak? Oke, ikut atau enggak? Ikut. Tujuannya ke jurang, mau? Nah, untung yang tadi nanya dulu, enggak mau. Lah kenapa? Kalau enggak tahu tujuannya gimana? Kalau tujuannya ke jurang, makanan enak nggak ada ngaruhnya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, lebih cepat, lebih bahaya, betul? Kalau tujuannya ke jurang, AC yang dingin, tempat kamar mandi yang bagus, nggak ada efeknya, betul? Maka yang paling penting di kereta itu tujuannya, betul? Sama kayak manusia, yang paling penting juga tujuannya. Kalau tujuannya salah, semuanya pasti salah. Tapi kalau tujuannya benar, yang lain insya Allah jadi benar. Nih, lihat manusia. Manusia juga sama. Manusia punya tujuan hidup. Nah, tujuan hidup manusia ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari menjawab 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan ibu-ibu sekalian? 3. Apalin. Pertanyaan pertama, dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Pertanyaan yang kedua, ngapain kita sekarang di dunia? Pertanyaan yang ketiga, setelah mati mau kemana? Mudah ya? Sebelum di dunia dari mana? Di dunia ngapain? Habis dari dunia mau ke? Itu kalau kita bisa jawab, kita dapat tujuan hidup, kita dapat prinsip hidup, kita dapat akidah. Kalau jawabnya benar, akidahnya benar. Kalau jawabnya salah, akidahnya salah. Kalau nggak jawab, nggak punya akidah. Kalau gitu kita lihat, dari mana asal manusia? Yang kedua apa tadi? Ngapain hidup dia di dunia? Yang terakhir, setelah mati mau kemana? Nih contohnya, orang Cina. Orang Cina beda nggak dengan orang Islam? Beda nggak cara hidupnya? Beda. Beda nggak dengan orang Barat? Nih saya sekarang tanya, kalau orang Cina ditanya asalnya dari mana, jawabnya apa? Nenek moyang? Enggak. Kalau orang Cina ditanya asal hidup dia ini dari mana, jawabnya? Dari dewa, bukan. Dari mana? Dari apa? Gunung, salah. Dari mana? Reinkarnasi. Dalam konsep orang Chinese mengenal konsep yang namanya reinkarnasi. Ada kehidupan sebelumnya. Setelah mati, reinkarnasi lagi. Lalu di dunia ngapain menurut mereka? Kerja, bukan. Bukan nyari duit. Nyari kehormatan, bukan. Nyari apa, ada yang tahu? Bukan, nyari jodoh. Mereka di dunia bukan juga nyari karma positif. Pernah dengar hukum karma? Pernah. Mereka orang Cina percaya hukum karma. Dari mana? Reinkarnasi. Kemana setelah hidup? Reinkarnasi lagi. Di dunia ngapain? Mencari hukum karma positif. Maka menurut mereka, kalau mereka hidup di dunia karmanya bagus, kehidupan ke depan akan jadi lebih baik lagi. Tapi kalau karmanya negatif, mereka bakal jadi yang lebih buruk, bahkan jadi binatang. Contoh,
Tahu, pernah nonton film Son Gokong? Tahu Tipat Kai? Tahu? Dulunya Panglima Tian Feng yang hidup di langit. Kenapa dia bisa jadi babi? Dikutuk. Kenapa dia bisa dikutuk? Gara-gara apa? Karmanya apa yang dia perbuat sehingga karmanya negatif? Suka gangguin cewek, betul? Ganjen, suka gangguin bidadari-bidadari di surga. Gara-gara perbuatannya itu, maka dia diturunkan ke dunia jadi babi. Supaya dia bisa jadi manusia lagi, maka dia harus membantu pendeta itu untuk kemudian dapat karma positif, lalu bisa jadi manusia lagi. Gitu kan ya?